tetap jadi kekaguman bagi hidup kami. Engkau tetap idola hidup kami. Engkau tetap menjadi panutan dan pola hidup kami. Biar sepanjang hidup kami, pribadimu Tuhan Yesus tidak akan tergantikan oleh apapun dan siapapun. Sore ini berkati anak-anakmu, beri mereka bukti mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Roh hikmat, wahyu dan pengertian yang mengajar kami dari perkataan firman yang kami baca dan kami dengar, sehingga berbicara secara pribadi bagi hidup kami. Ubah berkati setiap anak-anakmu tanpa terkecuali, dan biar nama Yesus yang dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus yang kami kagumi, semua yang kagum kepadanya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Baik, mari kita buka firman Tuhan dalam Kolose pasal yang keempat, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ada satu rahasia firman Tuhan yang sangat penting sekali yang saya percaya Tuhan ingin kita semua mengerti dan menghidupinya. Surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Alkitab berkata, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Kalau kita berhenti di sini, tolong perhatikan bahwa seringkali kita bisa atau setiap kali kita menaikkan doa. Kalau kita mau jujur berkata, ada doa-doa yang dengan ringan kita sampaikan ke Tuhan, ya kan? Kalau Anda makan, Tuhan berkati makanan ini dan sebagainya dan sebagainya. Dan lucu sekali, kami kalau di rumah doa makan itu singkat sekali. Waktu ke Amerika, kami kumpul dengan seorang hamba Tuhan lain yang kebetulan juga pas di sana. Lalu ketika makan, beliau yang memimpin doa. Nah, doanya panjang sekali. Para janda, fakir miskin, orang-orang tidak mampu, didoakan semua. Anak saya bilang, Papa, doa makan kok ada janda segala katanya. Saya berkata, itu baik untuk mendoakan mereka yang membutuhkan mujizat Tuhan untuk bisa makan. So, ada doa-doa yang dengan ringan kita bisa naikkan. Anda mau kerja ya, Anda dengan ringan. Kalau tidak ada masalah ya, Anda menaikkan doa dengan sepertinya itu ringan sekali. Tapi ada doa-doa yang ternyata itu isinya pergumulan. Kata bergumul artinya Anda bertarung secara dekat sekali. Anda bergulat. Ada pergulatan, ada pergumulan dalam doa. Seperti orang bergulat, seperti orang bergumul yang sangat dekat dengan lawan, dan itu tidak gampang ditaklukkan. Dan itu yang rupanya dinaikkan oleh Epafras ini. Nah, seperti apa doa yang seperti kita berkata, bergumul dalam doanya untuk kamu. Bukan sekali dua kali, tapi dikatakan selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Seperti apa doa yang seperti ini? Dikatakan, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang garis bawahi dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang garis bawahi lagi dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Jadi kalau kita perhatikan, hamba Tuhan ini mendoakan jemaat di Kolose, dan doanya bukan doa yang enteng, doa yang penuh dengan pergulatan, doa yang berat struggle-nya. Untuk apa didoakan? Ini yang membuat beratnya di mana? Yang susah di mana? Dia mendoakan supaya mereka dewasa dalam kehendak Tuhan. Dengan kata lain, orang untuk hidup dalam kehendak Tuhan butuh kedewasaan. Dan ini merupakan sesuatu yang ternyata sukar untuk dicapai. Untuk orang bisa dewasa dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Karena seringkali, mengapa dewasa? Mengapa harus dewasa? Karena kalau kita mau melihat dengan seksama, terlalu sering kita melihat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan manusia kita.
Nah, apa itu kedewasaan? Buat saya simpel sekali. Orang yang dewasa artinya orang yang sedia atau mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekitarnya atau hal-hal yang di atasnya. Anak kecil adalah pribadi yang meminta orang lain menyesuaikan diri mereka dengan dia. Saya beri contoh begini. Kalau Anda punya baby, Anda punya anak kecil, jam 2 pagi dia nangis. Dia teriak-teriak. Seluruh rumah akan bangun. Orang tua akan bangun. Mereka berkata, ini jam 2 pagi, waktunya tidur. Tapi si anak nangis. Si anak ini menuntut orang tuanya menyesuaikan diri mereka dengan si bayi ini. Iya kan, saudara? Karena dia belum dewasa. Tapi ketika orang sudah mulai beranjak dewasa, maka dia mulai bisa menyesuaikan dirinya dengan sekitarnya. Dia menyesuaikan dirinya dengan orang tuanya, dengan mereka yang di atasnya. Dia mau menyesuaikan dirinya. Dewasa dalam Tuhan artinya bukan lagi kita meminta Tuhan menyesuaikan diri Tuhan dengan kemauan kita. Tapi dewasa artinya kita yang ganti berkata, aku menyesuaikan diriku dengan apa yang Tuhan tetapkan atas kehidupanku. Nah, itu dewasa. Karena itulah kita berani berkata, sesuai dengan Alkitab berkata, untuk orang hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna, dibutuhkan kedewasaan. Dan kedewasaan itu indah sekali. Kekanak-kanakan sering kali lucu, tapi ada saatnya sangat tidak lucu. Tapi kedewasaan itu indah. Saya baru balik dari Amerika beberapa hari yang lalu. Trip ini membuat saya bahagia, bukan karena jalan-jalannya, tapi saya melihat anak-anak saya mulai kelihatan kedewasaannya. Dan itu yang membuat saya bahagia. Karena mereka rupanya bukan hanya bertambah tua, tapi bertambah dewasa. Ingat, jadi tua itu Anda bisa dengan sendirinya. Tapi jadi dewasa tidak otomatis. Ada banyak orang sudah tua, tapi tidak dewasa dalam berpikirnya. Tidak dewasa sikapnya. Ada orang masih muda, tapi bisa dewasa, bisa matang banget sikapnya. Beda loh. Anda berkata, Pak, saya ini orang tua. Boleh, tapi kekanak-kanakan. Karena apa? Lucunya luar biasa, nuntutnya ke orang sangat banyak, minta orang lain menyesuaikan diri mereka dengan dirinya. Itu tua, tapi belum dewasa. Ada orang-orang yang sangat mature, sangat dewasa, bisa mengerti orang lain, bisa beradaptasi dengan begitu baik. Itu kedewasaan. Saya di Amerika diundang oleh, ada 2 peristiwa saya mau cerita buat saudara. Buat saya ini a great blessing. Ada sisi geli, ada lucunya, tapi saya berkata ini berkat. Kalau Anda punya anak-anak mulai mengerti kedewasaan, mulai hidup dewasa, itu membahagiakan. Kalau anak-anakmu sudah umur 20 tahun, masih terus isinya cuma main kelereng, terus itu prihatin yang luar biasa. Perlu doa puasa 40 hari 40 malam, saudara. Karena susah cari menantu kalau Anda main kelereng terus umur 20 tahun. Saya diundang oleh teman baik saya. Dia orang yang sangat diberkati, dia orang kaya lah, gampangnya gitu. Dia punya rumah di Amerika. Dan waktu di Amerika kami telepon-teleponan, dia berkata, Pak, mampir dong ke rumah. Saya berkata, caranya gimana? Saya jemput dah, saya kirim sopir, saya kirim mobil, Bapak mampir main ke rumah saya. Dia punya rumah di tempat yang namanya Beverly Hills di California. Itu tempat orang-orang kaya, orang-orang punya duit, dan di dekat situ ada jalan namanya Rodeo Drive. Itu seperti pasar Johar kita, bukan saudara. Itu tempat orang jual barang merek mahal. Kalau mau cari artis belanja nyuri di situ juga ada beberapa artis ketahuan nyuri barang di situ karena kleptomani. Tapi itu tempat senternya orang-orang yang katanya punya duit. Nah, kalau saya nggak mau di situ belanja, terlalu murah buat kita, saudara. Gimana? Belanja hal-hal rohani yang tidak membutuhkan ribuan dolar, tapi jutaan dan tak ternilai harganya. Loh, itu menghibur diri, saudara. Jadi, singkat cerita, kami dijemput oleh teman saya, dia kirimkan sopirnya orang Indonesia juga, dan kemudian ada mobil yang dipakai untuk jemput kami. Rupanya jauh banget. Itu lewat pakai tol, 1 jam itu 120 kilo per jam jalannya.
butuh waktu sejam setengah, ngebut segitu sejam setengah, jauh banget. Sampai akhirnya kami tiba, itu kompleks yang tertutup sekali dan betul-betul itu rumah-rumah mewah di situ. Nah, saya persingkat ceritanya, kami masuk akhirnya ke rumah teman saya setelah lewat penjagaan, lalu kemudian yang jaga berkata, "Bapak sedang dalam perjalanan kemari, Pak. Jadi tunggu kira-kira mungkin 10 menit lagi akan sampai. Bapak dipersilahkan tunggu di dalam." Begitu masuk, rumahnya gede, bagus sekali. Sebetulnya itu rumah bagus sekali. Hanya satu kekurangannya. Jeleknya apa? Lebih bagus dari rumah saya. Itu jadi jeleknya itu. Kalau itu sedikit lebih jelek dari rumah saya, sempurna ada saudara. Tapi itu karena sedikit lebih bagus dari rumah saya, jadi itu jeleknya di situ aja sebetulnya. Yang lainnya oke, semua perabotannya mewah, lukisannya, hiasannya bagus sekali. Nah, kami duduk di ruang tengah, gede sekali rumahnya, kayak istana. Dan ini teman saya sudah kenal kira-kira 16 tahun. Saya dengan dia seringkali kalau ngobrol sampai pagi. Dulu ya saudara, dulu ketika lebih muda lagi, saya ngobrol sampai pagi. Dan sekarang pun kalau masih sering ketemu, kalau ngobrol itu di Jakarta sampai jam 2 pagi itu biasa. Karena kita ngobrol banyak hal, teman aja, teman ngobrol, kanan kiri, segala macam saya obrolkan. Dan saya ini orang yang digging informasi dari orang-orang seperti ini, dan dia memberi banyak masukan. So, jadi duduk dengan santai, sofanya enak sekali diduduki, saya duduk, saya angkat kaki saya. Orang Semarang bilang nyingkrang kakinya, tahu, saya angkat kaki saya naikkan begini. Saya nikmati, saya duduk dengan enak, saya angkat kaki saya, bukan saya taruh di meja, belum saya taruh di meja. Saya angkat, saya nyingkrang kakinya, saya lipat begini, saya ongkang-ongkang kaki saya, nikmatnya luar biasa. Tiba-tiba ada suara berkata, "Pak, kakinya turunkan." Saya kaget. Ternyata Samuel, anak saya. Saya bilang, "Kenapa?" "Tidak sopan, Pak." Loh, saya seperti orang mimpi karena bertahun-tahun saya selalu ngajari dia sopan santun. Hari itu dia tegur ayahnya yang dia anggap tidak sopan. Kejutan buat saya. Samuel tahu sopan santun, berarti mulai dewasa. Karena dulu saudara, kalau lihat sofa begitu, langsung naik, lompat-lompat. Naik mejanya orang, kesana kemari. Saya bawa ke gereja di Toronto, diompoli. Ada yang lebih sadis lagi, saya nggak mau cerita, nanti dia malu, saya dirapatkan kalau pulang sama anak-anak. Papa malu-maluin. Tapi saya kaget sekali dia berkata, "Tidak sopan, Pak." Saya berkata, "Oh enggak apa-apa, ini rumah temanku. Papa ini dengan dia baik. Enggak apa-apa, kan orangnya belum datang aja, nyingkrang dulu." Dia marah. "Papa dulu, kan enggak sopan. Nanti kalau yang punya lihat kan enggak baik. Lihat kita duduknya caranya begitu. Pokoknya aku begini, sopan," katanya. Wih, sejak kapan dia ngajari ayahnya sopan santun? Selama tidak lama teman saya datang, kami ngobrol, kemudian di halaman belakang, dan saya perhatikan anak-anak saya ini duduk dengan manis sekali. Dan saya tidak ngobrol masalah Disneyland, saudara. Kami ngobrol urusan negara ini, soal politik, soal begini, soal begitu. Saya ngobrol, saya tanya banyak, dia cerita banyak, dan kita ngomong banyak hal. Saya yakin mereka nggak ngerti itu yang saya omongkan apa, tapi mereka mencoba untuk memahami. Karena mereka mengerti orang tua sedang berbicara, mereka mencoba berkata, "Baik, aku berperilaku seperti orang tua, walaupun tidak mudeng, nggak ngerti, tapi mencoba dia mengikuti pembicaraan yang ada, walaupun tidak ngerti." Dan malam itu kami keluar makan malam di tempat yang mewah sekali, dan mereka nikmati makan, tidak ada yang rewel, tidak ada yang ribut, semua ikut makan, tidak ada yang berkata, "Ma, sambal terasi aja," nggak ada yang minta begitu, atau soto, nggak ada. Mereka bisa nikmati, itu tanda kedewasaan. Belajar untuk beradaptasi dengan sekitarnya. Dan buat saya itu membahagiakan, melihat mereka bukan hanya bertambah usianya, tapi bertambah kedewasaannya. Dan apalagi ketika ngobrol di situ, teman saya berkata gini, "Ini Pak,
di kompleks ini orang Indonesia ada beberapa. Yang depan saya itu, yang punya rumah depan itu, presiden komisarisnya perusahaan Boeing, Pak. Mereka tahu karena saya pernah ajak anak-anak ke pabrik Boeing di Seattle. Anda bisa tur masuk ke sana, lihat bagaimana pabrik itu bekerja buat pesawat terbang. Lalu kemudian dia berkata, sebelah kiri saya ini bendaharanya Partai Demokrat. Presiden Clinton sukanya pesta di sebelah. Yang sebelah kanan ini rumah adiknya Presiden Meksiko. Terus yang ujung sana, Pak, itu rumahnya Denzel Washington, bintang film. Sebenarnya lagi, Rambo di situ, Sylvester Stallone. Saya tambahi, nekuk sedikit lagi rumahku, kata saya. Anak saya bilang, papa tuh malu-maluin. Loh, dengan iman, Nang, saya bilang kata gitu. Siapa ngerti, ya Pak? Lawang cuma ngomong, Pak. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan dia makan buahnya. Daripada berkata, di bawah jembatan itulah rumah saya, lebih baik saya, ya Pak. Cuma ngomong gak bayar kok. Ngomong yang bagus, saudara. Tapi artinya mereka mulai mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang sopan, apa yang tidak sopan. Oke. Selesai dari LA, kami ke New York, kami ke Philadelphia. Ketika di Philadelphia, istri saya sakit perut, saudara. 2 hari diare. Kenapa? Karena Amerika terlalu kotor, tidak sebersih Indonesia. Sehingga istri saya kena makanan atau minuman Amerika, dia kena diare. Saya nggak tahu kenapa. Pokoknya kena diare 2 hari. Sehingga ketika 2 hari itu kami kebaktian, saya kebaktian, istri saya nggak bisa ikut. Dia harus istirahat di hotel. Dan saya berkata sama anak-anak saya, sore kebaktian semua ya. Langsung mereka berkata, ya. Dan itu buat saya surprise. Karena dulu kalau nggak ada mami ya, di hotel aja main, nonton TV lah, apalah, main inilah. Tapi hari itu semua berkata, ya. Tidak saya omong 2 kali, pada waktunya mereka mandi, nyiapkan diri segala macam. Dan waktu kebaktian saya giring anak saya 3, dilihatin orang, ibu mana Pak? Tidur, saya berkata, sedang sendiri menghadap ke Tuhan, berurusan dengan Tuhan di ruang maha suci yang tidak boleh ada orang lain ganggu. Sakit perut, saya berkata. Jadi anak-anak ikut, dan orang melihat, menyaksikan itu dengan bahagia karena mereka berkata, ini anak hamba Tuhan yang mulai dewasa. Dan lucu sekali ada pemandangan yang menggelikan yang saya lihat. Mereka ikut kebaktian. Yang paling kecil, kalau ada firman kiri dia nyatet khotbah bapaknya dicarti, saudara. Saya belum pernah lihat apa yang dia catatkan, tapi dia nyareti khotbah bapaknya itu. Dicarti khotbah bapaknya. Selesai, ketika saya selesai firman, waktu persembahan. Dan saya perhatikan, ini selalu lucu. Bendaharanya itu Sasa yang paling kecil. Begitu persembahan, dia buka tas jambon kebanggaannya. Di dalamnya ada dompetnya dia. Dia buka, saya pernah lirik, saudara. Uangnya $1. $1, banyak sekali. Terus dia ambil beberapa, dia masukkan di amplop persembahan. Kakaknya yang paling gede berkata, minta. Dia ngelirik adiknya, kasih $1 untuk persembahan. Yang laki tidak minta. Ketika persembahan dimasukkan, yang perempuan 2 masukkan. Ketika kantong sampai di depannya Samuel, dia berkata, gabung, katanya gitu. Anda sering gitu kan kalau persembahan, gabung apa partai, saudaraku. Tapi saya perhatikan lucu sekali buat saya. Tapi cara mereka mulai beradaptasi dengan sekitar. Saya berkata itu simbol, tanda kedewasaan dimulai. Dewasa artinya kita bisa dan mau beradaptasi dengan kemauan Tuhan. Untuk orang bisa hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna, perlu dewasa. Dan itu memang tidak mudah. Karena itu didoakan dan digumulkan dengan sangat susah payah oleh hamba Tuhan ini. Supaya jemaat di Kolose ini mengerti bagaimana hidup dan jadi orang yang dewasa. Lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Paulus mengungkapkan hal yang sama. 1 Korintus pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-20 dia berkata begini.
1 Korintus pasal 14 ayat 20 dia berkata, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu atau dalam understandingmu, dalam pengertianmu. Jadilah orang dewasa dalam understandingmu. Ada banyak hal yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Otak kita berkata, Tuhan, aku gak bisa ngerti. Kalau kita dewasa, kita berkata, aku mau mengerti Tuhan. Sekalipun aku belum sepenuhnya memahami, tapi aku mau mengerti. Di pasal 13, ayat yang ke-11, Paulus mengatakan hal yang senada. 1 Korintus 13 ayat 11 dia berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, atau aku merasakan seperti kanak-kanak. I feel, aku merasakan seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata berpikir artinya mengkalkulasi. Dia berkata, ketika aku kanak-kanak, setiap apapun yang aku hadapi, kalkulasi perhitunganku, perhitungan anak-anak. Tapi ketika aku mulai dewasa, kalkulasiku, kalkulasi perhitungan orang dewasa. Nah, perhatikan saudara, untuk orang hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna, kita harus dewasa. Dewasa artinya kalkulasi kita, perhitungan kita dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, dengan semua yang kita harus lewati, kalkulasinya kalkulasi orang dewasa. Cara ngitungnya cara ngitung orang dewasa, bukan cara ngitung anak-anak lagi. Dan ini yang Tuhan mau tekankan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalkulasi yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Kalkulasi seperti apa yang kalkulasinya orang dewasa dalam Tuhan? Matius pasal yang kelima. Lihat Injil Matius pasal yang kelima. Kalau Anda ketemu pasal yang kelima, lihat dulu ayat yang ke-48. Ini dorongan, himbauan, perkataan Tuhan, dorongan Tuhan buat kita. Matius 5:48. Yesus berkata begini, Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna. Kata sempurna artinya sebetulnya dewasa. Dia berkata, karena itu haruslah kamu dewasa, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna atau dewasa. Tuhan berkata begini, ayo dewasa dong. Cara berpikirmu, kalkulasimu dewasa. Kalau tidak bakal engkau bisa mengerti kehendak Bapamu di surga. Engkau harus dewasa seperti Bapakmu dewasa. Coba beradaptasi dengan cara berpikir, kalkulasi Bapakmu yang di surga. Nah, mengapa Tuhan berkata begitu? Karena kalkulasinya, semua perhitungannya harus perhitungan orang dewasa. Nah, seperti apa Pak konkretnya? Lihat pada ayat yang ke-38 dari Matius 5 tadi. Kita akan lihat bagian demi bagian. Matius 5:38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Artinya begini, Anda boleh balas dendam sepadan dengan kesalahan orang lain. Dia cungkil matamu, cungkil ganti mataohnya. Dia cabut gigimu, cabut ganti giginya. Kecuali dokter gigi, saudara, ya, karena itu kan kerjaannya. Masa kalau enggak kan semua dokter gigi ompong semua. Oh, dia mencungkil gigi saya cabut giginya. Nah, kalau pasiennya 300 kan ompong dia, saudara. Ini bukan itu, tapi mata ganti mata, gigi ganti gigi artinya engkau boleh balas dendam sepadan dengan kejahatan orang terhadap saudara. Itu dia berkata dulu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru, kalkulasinya, perhitungannya, cara mikirnya beda. 39 dia berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, ini nggak bisa Pak, hitungan begini. Nah, kalau dia nampar pipi kiri Pak,
tonjok saja. Kan Alkitab berkata, kalau nampar pipi kanan, baru kita berikan pipi kiri. Nah, dia pipi kiri kok Pak? Kan nggak ada ayatnya, saya balas. Nah, kalau kita terus mencari alasan seperti itu, saudara menciptakan pembenaran dirimu sendiri. Bukan itu maksudnya. Dia berkata, ini loh cara hidup, cara kalkulasi kehidupan yang dewasa, yang beda dengan yang dunia ajarkan. Hanya yang dewasa bisa mengerti ini. Teruskan lagi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Orang berkata, wah ya bangkrut Pak, lama-lama telanjang saya kalau begini caranya. Orang minta baju kok jubah diberikan, kademen saya. Nah itu cara kalkulasi yang anak-anak. Tapi kalkulasi dewasa beda. Ini kalkulasi yang kelihatannya ngalah terus, saudara. Membiarkan dirinya ditekan, diinjak, disalahkan, tidak adil. Tapi saya beritahu, ini sebetulnya permainan tingkat tinggi sebetulnya. Yang orang berpikirnya tidak bisa nangkep dengan cara daging dan manusia. Ini betul-betul permainan tingkat tinggi. Ini seperti orang memasukkan sesuatu dalam sarang musuh yang meledaknya bisa menghancurkan mereka total. Anda tahu cara seperti ini? Ini dikerjakan oleh Yesus. Dia datang, saudara. Anda ngerti ketika dia di Gadara itu, legion itu kan banyak sekali setan. Dia berkata, apa engkau mau menghukum kami sekarang, hai anak Allah? Mereka takut karena mereka berpikir Yesus datang untuk menghukum mereka. Ternyata enggak. Lalu mereka berkata, kalau gitu binasakan Tuhan. Nah, mereka tidak tahu kalkulasinya Yesus. Tuhan itu gini, saudara. Aku datang memang biar aku ini mati. Aku datang untuk mati kok. Setan berkata dia datang untuk hidup ini. Mau ngancurin kita. Jadi dia pakai banyak orang. Yudas diraso, Pontius kena, segala macam. Herodes, segala macam. Dikuasai begitu rupa. Orang Yahudi dibuat kesetanan. Sampai mereka nyalibkan dia. Begitu dia mau mati, iblisnya berkata, kena sekarang. Sebab setan mencoba dengan cara halus ke Yesus, gagal. Pakai cara kasar. Tapi ini setan itu goblok. Ini kalkulasi tingkat tingginya Yesus. Saudara ngerti? Dia taruh dirinya sebagai bom waktu yang masuk ke sarang musuh. Dengan dimatikan dia. Karena dia lahir sebagai manusia. Dengan dimatikan. Kalau setannya pinter, dibiarno, saudara. Wis, jangan disentuh, biarin. Tidak ada penebusan. Tapi kalkulasi ini, dunia nggak bisa mengerti. Setan yang paling licik aja tidak tahu kalkulasi ini. Makanya kalau anak Tuhan tidak dewasa, tidak ngerti kalkulasinya. Begitu dia mati, neraka bersorak-sorai. Tapi hanya sebentar. Itu rohnya, Alkitab berkata, masuk ke dunia orang mati. Dan rohnya bukan roh manusia. Rohnya roh Allah. Ini yang celaka. Karena tadinya roh Allah tidak masuk sampai ke dasar neraka. Tapi karena ini rohnya dari tubuh manusia, ketika mati, itu dibawa, diseret, dihisap masuk. Seperti orang, sebetulnya Anda tahu, memasukkan virus ke komputermu. Ngerti saudara? Itu dimasukkan. Begitu masuk, Anda tidak berdaya. Dia masuk sampai ke tempatnya setan. Baru kemudian ketika Lucifer sedang pesta, Yesus pencet belnya, ting tong, keluar kaget ya. Ada tamu, bos, siapa? Yesus. Kok sampai di sini katanya? Kan sudah mati, justru karena mati nyampe ke sini katanya. Ngapain? Mampir katanya. Maka pestanya enggak, mau ngeremuhin kepalamu ya. Dirampas kuncinya. Dia masuk, dia buka penjara tempat roh-roh itu, saudara, ngerti? Terpenjara. Dan dia memberitakan kabar baik. Orang yang dari zaman Nuh mati itu terpenjara. Dia berkata, aku juru selamat. Percaya, ikut aku ke Firdaus. Dan itu kenyataan, saudara. Waktu dia keluar dari kubur, orang-orang kudus keluar semua. Gigit jari setan.
kelihatan dipukuli, diinjak ini. Film The Passion itu kan, aduh, orang berkata, balas Tuhan, balas. Dia ngomong sama Petrus, kamu sangkamu aku gak bisa datengin 12 pasukan malaikat? Lu goblok banget, ini kalkulasi tingkat tinggi. Lu gimana aja, pakai pedang segala, buat apa? Dia berkata, bukan itu caranya. Tapi ini hanya mereka yang dewasa, yang tahu kalkulasi ini powerful. Ngerti saudara? Ini beda. Ini beda. Kelihatannya blow on banget Pak, cara begini. Iya betul. Tapi ini kalkulasinya luar biasa. Ini main tingkat tinggi saudara. Nggak main gontok-gontokan. Nggak. Anda kalau di dunia politik Anda akan tahu lah. Yang di bawah itu kan rame kan. Apa itu? Supporternya, kampanye kepruk-keprukan, balang-balangan maksud. Yang di atas itu tingkat tinggi. Cuma senyum, rangkul-rangkulan, makan, ketawa-ketawa, cekikian, lihat berita, diketawain. Rakyat goblok ya, belain kita berantem-berantem. Kita lagi santai ngobrol. Gimana bagi-baginya, gimana enaknya. Lu dapat berapa, gua dapat berapa. Gila saudara, yang di bawah itu mainnya, emosinya meledak sampai mati. Mereka ketawa-ketawa yang di atas. Ini permainan tingkat tinggi dalam hidup orang Kristen. Kalau saya boleh pakai istilah yang agak vulgar itu sedikit saudara. Supaya Anda mengerti, ini beda dengan cara berpikir manusia pada umumnya. Teruskan lagi. Ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Anda berkata, ini kakiku kan rontok Pak. Enggak. Rontoknya bareng sama dia kok. Ini permainan tingkat tinggi. Hanya mereka yang mau dewasa dalam Tuhan, saudara akan bisa ngerti. Yang nggak mau nggak bisa, balas terus. Beda, ini beda. Teruskan ya. 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Rupanya minimal itu membuat status kita jelas. Naik jadi anak-anak dari Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, dia berkata. Nah, karena alasan itu loh, dia berkata. Jadilah atau haruslah kamu sempurna atau dewasa. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini kalkulasinya. Saya lagi di depan manusia, sepertinya bodoh sekali. Saya baca sebuah artikel. Saya dengar dari beberapa pihak juga mengkonfirmasi artikel ini. Ketika Amerika berperang di Afghanistan, mereka menghadapi kenyataan yang berbeda ketika mereka perang dengan Vietnam sekian puluh tahun lalu. Di Vietnam mereka menghadapi gerilya yang masuk di hutan dan di sawah-sawah dan di perkampungan-perkampungan. Di Afghanistan mereka menghadapi lawan yang tangguh sekali dan mereka bersembunyi di gua-gua. Nah, pada waktu itu Amerika ingin supaya mendapatkan dokumen sebanyak-banyaknya. Nah, musuh membawa semua yang mereka tahu dan semua dokumennya di dalam gua. Sehingga kalau dibom itu gua, di samping kuat dan dalam sekali. Kalau itu rubuh, maka semua yang di dalamnya akan musnah. Tidak mungkin digali untuk mendapatkan apa yang pihak Amerika inginkan. Jadi bagaimana caranya bisa masuk ke gua tanpa dibunuh musuh? Sedangkan mendekati saja beratnya luar biasa medannya dan pertahanan mereka sangat luar biasa.
Sampai kemudian mereka keluarkan sebuah bom yang mereka coba temukan dan mereka dapatkan bom ini. Dan perang tidak pernah baik, perang selalu jahat, perang selalu menyakitkan dan mengorbankan nyawa banyak orang. Saya hanya memberikan ilustrasi tanpa saya berkata saya mendukung perang, karena perang tidak pernah memberikan solusi yang terbaik. Selalu korbannya akan banyak orang-orang yang sebetulnya tidak tersangkut paut dalam peperangan itu. Nah, bom ini beda sekali. Pilotnya diinstruksikan begini. Kalau ini gua dan ini lorongnya ya, ini mulut guanya. Pilotnya diberi instruksi begini, jangan bom guanya. Atau titik di mana di dalamnya ada lorong rongga gua itu, jangan dibom. Bomnya ditaruh di tempat yang meleset. Taruhkan di depan, tembakkan di depan mulut gua. Pilot berkata, komandan ini goblok sekali. Kalau ngebom sini nih tengah-tengah, bam, kolaps mereka. Mereka berkata, kamu pilot, kerjaanmu cuma terbang, lu jatuhin tepat di mulut gua. Jangan di tengah-tengah. Jangan membuat sampai ini hancur. Dia berkata, ya memang jelas. Kalau di sini nggak akan hancur ini. Paling-paling tertutup sedikit ini mulut guanya. Dan dia berkata, apalagi kalau agak jauhan dikit. Dia bilang, agak jauhan dah. Jangan terlalu dekat sama mulut guanya. Kalau bisa jangan sampai mulut guanya itu hancur. Ya karena ini anak buah. Tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti kemauan komandannya. Hanya mereka tidak tahu. Ini game permainan perang tingkat tinggi. Ketika dibom, saudara, meledak di sini. Musuh berkata, pilotnya goblok. Meledaknya jauh banget. Yang di gua tegang, oh meledaknya di sana kok nggak akan runtuh gua. Mereka pada waktu bam pertama, detik pertama mereka teriak, mereka berkata kurang latihan pilotnya. Sebab mereka mengebomnya meleset. Cuman mereka tidak tahu. Ini permainan teknologi tingkat tinggi. Anda tahu yang dibuat saudara? Itu bom mengerikan sekali. Diledakkan sedikit jauh dari mulut gua. Ketika meledak, saya nggak tahu dari bahan apa. Anda yang tahu kimia akan mestinya ngerti. Ketika meledak ini, efeknya bukan hanya ledakannya. Ledakannya mungkin nggak terlalu kencang sekali. Tapi efeknya adalah nyedot oksigen, radius sekian ribu meter sekitarnya, itu oksigen disedot habis cukup lama. Sehingga ketika diledakkan di mulut gua, bom meledak saudara. Itu oksigen di dalam gua disedot. Orang di dalam itu tanpa kena ledakan kecekik karena oksigen hilang sekian menit, mati. Anda bisa bayangin, begitu selesai diledakkan mulut guanya, tentaranya masuk ke dalam tanpa perlawanan, sudah mayat semua, mati kecekik, kehabisan oksigen. Mereka dapat senjata, dapat dokumen, dapat segala macam yang mereka inginkan utuh. Saya tidak berkata, wow mari kita kagumi ini. Itu senjata pembunuh dan tetap ada banyak korban. Dan keluarga-keluarga meratapi anggota keluarganya yang mati. Tapi saya hanya mau memberikan ilustrasi bahwa ada jenis-jenis tingkat pemikiran yang seringkali orang kebanyakan tidak bisa ngerti. Dalam hal rohani, ada kalkulasi-kalkulasi rohani yang hanya mereka yang dewasa yang bisa memahami ini. Saya cerita sebuah pengalaman, saudara. John Awan sini pernah mengalami begini. Suatu hari dia diundang di sebuah negara dan dia khotbah di sebuah gereja. Lalu kemudian pada waktu itu gembalanya berkata begini, John, kami tidak bisa memberi kamu persembahan. Karena kami ini miskin, dia berkata. Tapi nanti pada session terakhir, kamu boleh ambil persembahan. Berapapun persembahannya, kami persembahkan untuk pelayananmu. Brother John berkata, oke, aku tidak masalah. Kamu tidak usah ganti uang tiketku segala macam. Nggak usah. Pokoknya session terakhir, berapapun persembahannya untuk pelayananku. Mereka setuju dengan itu. Dan kemudian beliau melayani. Pada session terakhir, dia ambil persembahan.
Orang ini tidak mengerti, hamba Tuhan ini, urapan yang di atas Jonawan sini. Anda semua ngerti urapan dia. Beda sekali. Membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Nah, hari itu ternyata persembahannya besarnya luar biasa. Besar. Itu katanya uang dimasukkan dalam satu karung gede, saudara. Nggak muat. Beberapa karung uang itu. Dan buat negara yang dia datangi itu merupakan shock besar sekali. Nah, sekarang lihat itu pendetanya, lihat uang satu karung lebih, saudara. Kaget, pucet dia. Dia berkata, salah ngomongan. Harusnya kan maaf tidak bisa, karena itu goodbye, God bless you, selesai. Lah kok tidak tak omongi persembahan terakhir buat dia. Satu karung lebih, saudara, duit. Nah, pada waktu itu mereka rapat. Malamnya, habis kebaktian, waktu mereka selesai makan, tengah-tengah makan mereka rapat, selesai rapat, ngomong ke pendetanya. Gembalanya ngomong begini, Brother John, maaf lo ya, aku rasa persetujuan kita ini tidak bisa diteruskan atau dikerjakan. Loh kenapa? Ya memang aku ngerti, aku sudah janji persembahan terakhir untuk pelayananmu. Tetapi gak mungkin dong ya, kan terlalu banyak sekali. Jadi begini, bagaimana kalau kita bagi dua? Lalu Brother John berkata gini, Pastor, hamba Tuhan itu dipegang perkataannya. Tapi kelihatannya kamu tidak rela aku dapat uang sebanyak itu. Ya sebetulnya kalau kita bagi-bagi itu kebutuhan kami, gak apa-apa dah katanya. Pokoknya jangan kamu semua dong. Dia berkata, loh kan beberapa hari kan masuk untuk kamu. Ya tapi ini lain. Nah itu sekarung, dia berkata. Kemarin satu kotak kecil, kayak kotak sumbangan kematian begitu. Nah ini sekarung, dia berkata. Anda kalau ditempatkan dirimu seperti itu, apa yang Anda lakukan? Ini orang beda, elegan sekali, caranya elegan. Dia berkata begini aja lah. Di mana sih duitnya? Tuh di bagasi belakang mobil kita. Oke. Bisa nggak kita ke pantai sekarang? Ngapain? Mari kita bakar aja bersama-sama uang ini katanya. Loh jangan, uang kok dibakar? Oh gitu. Oke, kalau begitu. Begini dah, aku mau tinggalkan negara ini dengan damai. Semua uang ini ambil semua milikmu. Loh enggak, kami harus memberkati engkau. Jangan. Tidak akan saya terima pemberian dari hati seperti itu. Ambil semua. Besok saya pulang. Tidak usah beri saya apa-apa. Tinggal. Ini pendeta, saudara. Agak malu. Tapi tebel mukanya. Ya sudah, kalau begitu dia sikap. Gak lama jatuh. Saya ngerti. Kalau Anda main daging, lu ini kan sudah janji itu saya. Berantem ribut. Pendeta ya bisa ribut. Uang sekarang kok saudara. Gitu. Ayo semua ayo. Tapi itu kalkulasinya daging anak-anak. Bisa nggak kita main kalkulasi merugi dengan orang lain, dengan Tuhan? Kalkulasinya beda. Satu lagi saya ingat. Ini terjadi sudah lama sekali. Kami baru nikah pada waktu itu. Saya diundang ke Surabaya. Ada persekutuan pelajar buat acara besar. Dan saya mengerti mereka tidak bisa ganti uang tiket saya. Saya berkata tidak masalah. Saya akan beli sendiri uang tiket saya. Saya nggak usah diganti uang tiketnya. Tapi saya ini punya kebiasaan ceroboh. Saya jarang lihat dompet saya ada uang berapa. Jadi yang survei terus istri saya. Kalau pas dia lupa ya nggak tahu lah. Kalau habis ya habis saudara. Dan terjadi saya ke Surabaya. Zaman itu belum banyak orang pakai kartu kredit. Saya nggak punya kartu kredit. Zaman itu saya sungguh-sungguh pada waktu itu pergi tanpa duit di dompet saya. Ada sedikit, akhirnya saya berikan persembahan waktu persembahan. Dan tinggal kalau tidak salah 2 koin uang 50 rupiahan. 2. Itu tok. Selesai saya khotbah, pelayanan selesai. Saya nginep di pastori gereja.
Mereka tidak memberi saya persembahan. Oke, saya mengerti, itu bukan urusan saya dan saya tidak datang cari duit kan. Tapi saya pokoknya sudah punya tiket pulang ke Semarang. Pagi itu saya diantar oleh teman ke airport. Begitu diantar, ditinggal pulang. Karena dipikir sudah beres semua Pak, beres. Confirm Pak, confirm. Rupanya entah bagaimana, saya salah lihat jamnya. Saya waktu sampai di airport, pesawat yang ke Semarang 2 kali penerbangan waktu itu sudah berangkat. Telat. Lalu kemudian saya bilang, Pak kalau begitu saya diberikan flight berikutnya Pak, sore nggak apa-apa. Bapak harus bayar denda tapi, karena Bapak yang terlambat. Berapa dendanya? Sekian belas ribu. Saya bilang, oke, saya bilang, dengan mantap nih. Saya ambil dompet saya buka. Enggak ada duitnya, saudara. Tinggal 2 koin 50 rupiahan. Saya bilang, saya bayar sore ya. Oh, enggak apa-apa, Pak. Masukkan lagi, saya keluar. Apa yang harus saya buat, saudara? Saya begini lihat kanan kiri, siapa tahu ada teman yang Tuhan kirim burung gagak dikasih memberi makan Nabi Elia. Siapa tahu ada burung Raja Wali, emprit, bolehlah siapapun lah pokoknya. Enggak ada. Setelah hampir kira-kira setengah jam saya nunggu tidak ada apa-apa. Saya bilang aku mesti balik ke tempat saya nginep. Karena masih sekian jam lagi. Saya pakai koin itu untuk telepon. Saya masukkan di telepon umum zaman itu kan. Belum ada kartu sudah masuk. Blek. Duitnya hilang. Dia makan. Blek hilang saudara. Tinggal 1. Wah saya doakan dulu tuh. Tak tumpangi tangan dalam nama Yesus. Saya bilang, kamu roh maling di dalam pesawat telepon ini dalam nama Yesus, lu berhenti. Gua perlu telepon teman saya. Saya masukkan nyambung. Saya bilang, Pak, sorry, ketinggalan pesawat. Bisa nggak saya dijemput lagi? Oh ya Pak, saya jemput. Nunggu kira-kira hampir 3/4 jam. Datang yang jemput. Karena saya tidak punya uang untuk naik taksi ke tempat itu. Nggak ada duit. Dijemput. Habis itu kalau Anda tahu, dompet saya namanya resi ya, resi itu habis clean betul. Bau duit aja nggak ada, habis saudara. Dari jemput bawa masuk balik lagi. Di ruang tamu gereja itu saya lihat teman saya pendeta itu ngobrol dengan seorang teman hamba Tuhan yang ini akrab dengan saya. Nah saya waktu lihat begitu saya bilang ini temanku ini dari SMA. Saya bilang aku bisa nodong duit dia. Selesai persoalan. Tuhan ngomong sama saya, berani nggak kamu tanpa minta mereka, kamu diam aja. Loh, saya bilang loh, kalau Tuhan yang nantang gitu ya, ayo saya berkata. Tapi aku nggak cari penyakit loh. Saya bilang nggak, berani nggak kamu diam saja dan tidak usah minta uang orang. Saya bilang berani. Saya ngomong sama, sorry ya, nggak bisa ngobrol. Saya mau tidur nih, capek, saya bilang. Kenapa? Ketinggalan pesawatnya, ntar sore saya terbang lagi. Ya, katanya. Masuk tempat nginep, nyalain AC, tidur, saudara. Sejam sebelum berangkat, saya bangun, saya mandi. Saya bilang, ini dia. Aku mesti berangkat. Dompet saya lihat lagi, saya lihat lempitan-lempitannya, tak lihat. Memang nggak ada duit, saudara. Saya begini-beginiin, saya tumpangi tangan, tetap nggak ada duitnya. Saya keluar, saya bilang, terserah lu Tuhan. Engkau yang berkata, berani tidak? Saya bilang, tak lakoni, saya bilang. Apapun yang terjadi, terjadilah, saya berkata. Saya jalan dengan mantap, saya masuk mobil. Saya bilang, kemana Pak? Supaya bilang, airport lagi. Yakin Pak? Yakin, saya bilang. Jalan. Begitu mau keluar dari pintu gedung gereja. Satu orang muda teriak-teriak kejar saya. Pak, kejar. Kenapa? Saya bilang, saya buka kacanya. Dia bilang, Pak Tuhan suruh saya memberkati Bapak. Dalam hati kenapa enggak tadi? Tadi saya bilang. Selesai urusannya. Kalkulasi kita beda dengan yang sering kali Tuhan akan pimpin dalam kehidupan kita. Logika, kita boleh pakai logika. Tapi ada waktunya di mana Tuhan berkata, berani? Kenapa enggak buat begini? Ada sesuatu yang berbeda. Dan di situ Anda akan melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita didewasakan. So, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan semua kita jadi orang-orang yang dewasa. Mengikuti, meyakini, dan hidup
dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Saya pernah cerita dengan saudara, saya pernah diajak makan teman saya, dan kemudian saya diajak, Pak, ini ada melon Jepang yang ini enak sekali, manis sekali. Ketika dikeluarkan, itu ternyata kulitnya transparan. Anda pernah lihat melon yang transparan? Itu melon Jepang, transparan, bening sekali. Rasanya manisnya luar biasa, mahalnya juga minta ampun, saudara. Ternyata mereka itu kalau nanam melon seperti itu beda kalkulasinya dengan kita. Kalau kita nanam pohon melon, harapannya setiap pohon buahnya sebanyak-banyaknya. Kalau perlu habis berbuah ambruk brek, begitu kita baru puas. Wah, buahnya banyak, dijual duitnya bisa banyak. Kalau di Jepang nggak begitu. Itu ditanam ya, pohonnya keluar. Ketika mulai berbuah, ahlinya akan lihat buah terbaik mana, diberi tanda, sisanya dipotong, dibuang. Setiap muncul buah lain, potong buang, potong buang, potong buang. Tinggal disisakan satu buah ini. Kekuatan dari pohon itu, sarinya, semua tertumpah pada satu buah ini. Dan ketika dipetik, transparan, bagus sekali. Dan harganya lebih mahal dari melon kebanyakan. Diterbangkan ke Indonesia dengan Japan Airlines, saudara. Melewati akan berbagai negara dan samudra sampai ke Jakarta dan berakhir di perut saya. Mahal banget. Dan saking mahal dan saking enaknya. Hari ini Anda semua mendengar ceritanya. Tapi melon-melon yang lain tidak pernah ada cerita yang keluar dari situ. Kecuali beberapa orang makan keselak dan batuk-batuk karenanya. So kalkulasinya berbeda. Orang berkata, jangan dipotong. Mereka berkata, kamu tidak mengerti kalkulasi kami. Kedewasaan itu punya kalkulasi perhitungan yang berbeda dengan anak-anak. Kedewasaan dalam Tuhan membuat kita punya kalkulasi yang berbeda dengan dunia pikirkan. Dan itu yang membuat kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Beberapa ayat lagi kita akan selesai. Dan kemudian kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan pada petang hari ini. 1 Petrus pasal 2. Lihat pada ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 2, 19. 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Alkitab berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Saya ulang lagi ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Gini saudara, hidup kita ini punya pilihan-pilihan. Oke ya. Anda mengerti ada pilihan yang engkau tahu ini kehendak Tuhan buat hidupku. Tapi engkau sadar, kalau aku pilih ini, ada tidak enaknya. Tapi aku tahu ini kehendak Tuhan. Aku berhak pilih yang lain. Lebih enak, lebih enteng, lebih ringan. Tapi aku tahu ini bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Lalu engkau sadar, ini kehendak Tuhan. Sekalipun gak enak, ini kehendak Tuhan. Anda memilih itu. Itu kasih karunia. Itu kalkulasinya lain. Itu kedewasaan. Hanya orang yang dewasa yang berkata, walaupun gak enak di awalnya, tapi aku tahu ini kehendak Tuhan. Aku pilih yang ini. Nah itu dewasa. Saya ulang lagi. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tidak harus. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas
dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sejarah gereja, tradisi gereja mencatat akhir dari hidup Rasul Petrus. Roma sedang mengalami aniaya. Kota Roma dibakar oleh kaisarnya sendiri yang bernama Nero. Ketika dia melihat Roma terbakar, dia menyanyi dengan suara sumbangnya. Ini kaisar yang gila. Dan kemudian dia berkata, orang Kristen membakar akan kota Roma. Dia cari alasan untuk membinasakan banyak orang Kristen. Tradisi mengatakan, para murid berkata kepada Petrus yang di Roma pada waktu itu, karena Paulus sudah dipenggal kepalanya dan mati, syahid. Mereka berkata, Rasul Petrus, kau tinggalkan saja kota Roma, supaya engkau bisa memimpin gereja. Petrus tidak mau tadinya. Mereka desak Petrus dan berkata, yakinkan dia, kamu harus tinggalkan kota Roma. Dalam tradisi gereja berkata, dia meninggalkan kota Roma, dia jalan keluar. Dan ketika dia keluar dari kota Roma, di tengah jalan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan sedang pergi ke arah yang berlawanan dengan Petrus. Petrus meninggalkan Roma dan Yesus akan menuju ke Roma. Dan pada waktu itulah keluar sebuah kalimat yang sangat terkenal dari Petrus kepada Yesus, yang sampai hari ini dikutip oleh banyak orang. Petrus bertanya, Quo vadis Domini? Mau kemana Tuhan? Mau kemana Tuhan? Quo vadis Domini? Dan kemudian Yesus berkata, aku mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Dengan perkataan itu Petrus mengerti, waktunya sudah tiba. Dia harus kembali ke rumah Bapa. Dia berkata, jangan Tuhan, biar aku saja. Dia balikkan badannya, dia kembali ke Roma, ditangkap dan disalibkan. Ketika disalib, Petrus berkata, salibkan aku dengan kepala di bawah, karena aku tidak layak mati sama seperti Tuhanku. Dia disalib dengan kepala di bawah, dan dia mati karena nama Tuhan. Petrus dalam tradisi gereja punya pilihan. Pilihan untuk menderita karena kehendak Allah, atau pilihan menyelamatkan nyawanya. Dia tidak harus. Yesus tidak berkata, kamu harus. Dia berkata, tidak, aku mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Lalu sadar karena kehendak Allah. Dan dia ambil sebuah jalan yang luar biasa. Dia mati elegan sekali. Dia mati karena nama Tuhan. Terakhir, sebelum kita selesai, saya punya pengalaman yang buat saya menarik sekali. Trip saya ke Amerika kali ini. Kami terbang dari Jakarta ke Taipei, dari Taipei ke Los Angeles. Pulang kami dari New York, dari New York kami ke Taipei, dari Taipei kami ke Jakarta. So kami terbang. Kira-kira pertengahan terbang itu, badan saya itu gak enak. Bisa kayak orang limbung. Terus seperti berkunang-kunang mata saya. Kayak orang mau pingsan. Loh, ini kenapa? Saya gak tahu kok bisa begini. Berangkat sehat, gak tahu kok begini aja. Lalu kemudian saya bilang, waduh, kenapa ini? Mau pingsan. Pilihan saya dua. Saya pencet tombol di atas supaya pramugari datang. Kalau dia datang, akibatnya bisa macam-macam tuh. Kalau memang dekat ke Taipei, saya akan berakhir di rumah sakit di Taiwan. Kalau dekat Jakarta, dibalikkan, saya end up di rumah sakit di Jakarta, tidak sampai ke Amerika. Betul-betul mau pingsan. Saya nggak tahan. Waduh. Atau saya datang ke keluarga saya, ngomong ke mereka, saya mesti ngapain? I don't know. Saya bilang, Tuhan, ini kenapa aku nggak tahu. Belakangan saya tahu, serangan kuasa gelap. Karena setelah saya pulang, saya ngebel Pak Yusak, dia bilang, wah itu memang serangan. Jadi saya bilang, Tuhan, aku mesti ngapain sekarang? Minta tolong orang, atau aku harus apa? Dan Tuhan berkata begini, kamu bahasa roh aja. Jadi saya bahasa roh. Saya nggak tahu berapa lama. Sudah nggak tahan, saya nyandar. Gelap, mulai gelap. Waduh, saya nggak tahu lah. Saya bahasa roh. Tiba-tiba, saya tutup mata kan, seperti ada orang di depan saya. Padahal nggak mungkin depan saya kan kursi. Ada orang, dan itu kosong, nggak ada orang di depan saya. Ada seperti orang berdiri di depan saya. Dan saya ngerti itu malaikat.
Bukan Tuhan, bukan. Karena ini pengalaman kedua saya pernah alami. Sebelumnya saya pernah alami. Nah, waktu saya ngalami itu, saudara, ketika itu muncul, nggak hanya sekian detik, tiba-tiba itu keluar keringat dingin. Keringatnya keluar. Aneh, tapi ini pengalaman saya belum pernah alami sebelumnya. Ini keringatnya, tapi wajah tengkuk saya sampai ke dada tengah ini. Pinggir nggak, tengah ini. Itu bisa seperti orang kena balsem. Angetnya luar biasa. Kira-kira mungkin 1 atau 2 menit saya nggak ingat. Anget sekali. Terus hilang. Hilang, saya seka keringat saya. Sehat, saudara. Waras. Hilang aja. Semua mau sehat, seger sampai hari ini. Nggak ada apa-apa. Dan ini saya alami kali kedua. Sekian tahun lalu di Surabaya. Saya ingat di rumahnya Pak Bernard. Saya masih ingat malamnya khotbah di Full Gospel. Malam pulang, mau tidur. Jam 2 saya kaget. Suhu badan saya naik. Kecapean, panas tinggi sekali. Dulu biasanya kalau sudah begitu, untuk turun normal butuh waktu berhari-hari. Antibiotik lah segala macam. Saya bilang, Tuhan, aku tidak bawa obat. Bangunkan orang jam 2 pagi, mau ngapain? Saya geletak gitu, saya bahasa roh. Saya pas buka mata saya kaget. Itu di depan samping tempat tidur saya, saudara. Itu ada malaikat berdiri, nggak pakai sayap sih, berdiri. Loh, kok malaikat Tuhan? Terus hilang. Begitu itu hilang, saya kepengen buang air kecil ke kamar mandi saya, buang air kecil, selesai tuk, itu bisa gini, panas hilang, sehat, sempurna. Dan sekarang saya mengerti, saya berdoa, ini apa Tuhan? Dia berkata itu healing angels, itu malaikat kesembuhan, itu malaikat yang menggoncangkan air kolam Bethesda. Kalau orang masuk apapun sembuh. Itu seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya, di Amerika sekian puluh tahun lalu. Kalau dia KKR kesembuhan ilahi, saudara, dia akan terus bicara, dia akan terus nyembah Tuhan. Dia tidak akan khotbah, dia tidak akan mendoakan orang sakit. Sampai kapan? Sampai malaikat itu muncul di hadapannya. Dan kalau healing angels muncul, dia mendoakan orang sakit. Masa banyak itu akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Apa yang saya alami, base-nya karena kalkulasinya berbeda. Anda mesti punya kalkulasi berbeda. Saya nggak berkata, mari hidup nyeleneh dari orang lain. Bukan. Kita didewasakan dengan kalkulasi yang berbeda. Menunjukkan sebetulnya kita orang dewasa dalam Tuhan. Saya berdoa semua kita akan diberi anugerah dan dibuat jadi dewasa dalam Kristus Yesus. Amen. Tutup Alkitabmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala